Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, alhamdulillah hari ini kita bisa dipertemukan lagi dalam pembelajaran sejarah Indonesia. Mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah sehingga kita bisa dan mampu untuk beraktivitas sebagaimana biasanya. Dan mudah-mudahan pertemuan tatap muka nanti kita bisa 100% sehingga kita bisa bertemu dan normal seperti biasa, sekolah seperti biasanya gitu ya. Itu harapan saya gitu ya. Ananda semua, kalau kemarin kita membicarakan tentang manusia purba. Oke, manusia purba. Manusia purba. Saya bahkan pernah menyinggung tentang apa bisa ya kira-kira manusia purba itu juga merupakan atau cikal bakal dari manusia sekarang. Nah, kayak gitu ya. Jadi bisa jadi manusia purba itu adalah nenek moyang bangsa Indonesia kita sendiri, gitu ya. Nah, sebenarnya nenek moyang bangsa Indonesia itu dari mana aja sih? Dari mana sih, gitu ya. Nah, ada 4 teori yang menjelaskan tentang asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia, yaitu yang pertama adalah teori Yunan, yang kedua teori Nusantara, ketiga teori out of Africa, dan yang keempat adalah teori out of Taiwan, gitu ya. Jadi ada 4 teori. Nenek moyang bangsa Indonesia juga dapat dijelaskan dengan migrasi ras Melanesia atau yang berkulit putih gitu ya. Kemudian ras Negroid yang berwarna hitam, dan Austronesia atau ras Mongoloid yang warnanya kuning. Ya, biasanya orangnya itu seperti Chinese gitu ya. Jadi orang-orang yang di Sumatera sana itu ya, sepintas lalu orang Indonesia itu hampir menyerupai orang-orang Chinese gitu ya, atau orang-orang Cina. Bermata sipit, berambut lurus, dan berkulit kuning gitu ya. Bangsa-bangsa yang bermigrasi ke wilayah Kepulauan Nusantara, satu adalah bangsa Melanesia. Yang kedua bangsa Proto-Melayu. Proto itu adalah tua gitu ya, sama dengan Paleo ya. Melayu itu ya bangsa Melayu gitu ya, Melayu tua gitu ya. Karena kedatangan mereka itu lebih dulu dibandingkan dengan bangsa yang ketiga, yaitu bangsa Deutero-Melayu gitu ya. Oke, lanjut. Kemudian kita jelaskan satu-satu, yaitu tentang teori Yunan gitu ya. Teori Yunan salah satu tokoh yang mendukung teori ini adalah Muhammad Ali. Menurut Muhammad Ali, bangsa Indonesia berasal dari daerah Mongol. Mana sih Mongol gitu ya. Mongol itu bisa jadi dari daerah Cina gitu ya. Teori ini juga disetujui oleh R.H. Gulden dan J.H. Kahn gitu ya. Dasar dari teori Yunan adalah hasil temuan teknologi dan persamaan bahasa gitu ya. Berdasarkan penemuan kapak tua di wilayah Nusantara, bentuk kapak tersebut memiliki kesamaan dengan temuan kapak di wilayah Asia Tengah gitu ya. Ya, termasuk di Yunan ini gitu ya, atau di daratan Cina. Kemudian dari segi kebahasaan, bahasa Melayu yang berkembang di Nusantara memiliki kesamaan dengan bahasa Champa yang berkembang di Kamboja. Persamaan ini memunculkan dugaan bahwa penduduk di Kamboja berasal dari daratan Yunan, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah teori Nusantara.
Menurut teori Nusantara, bangsa Indonesia berasal dari wilayah Indonesia sendiri. Teori ini didukung oleh Muhammad Yamin, Goris Keraf, dan J. Crawford. Kemudian teori ini menyatakan nenek moyang bangsa Indonesia di Nusantara ini merupakan bangsa Melayu. Orang Melayu bukan berasal dari luar. Orang Melayu merupakan keturunan dari Homo soloensis dan Homo wajakensis, seperti yang kita bahas sebelumnya, gitu ya, tentang manusia purba. Dalam teori ini juga dijelaskan bahwa terdapat perbedaan bahasa antara bahasa Austronesia yang berkembang di Nusantara dengan bahasa Indo-Eropa yang berkembang di Asia Tengah. Gitu ya. Lanjut ke teori out of Africa. Teori out of Africa dikemukakan oleh ahli genetika asal Amerika Serikat, Max Ingman. Menurut penelitiannya, manusia modern berasal dari Afrika antara kurun waktu 100 sampai 200 ribu tahun lalu. Teori out of Africa merupakan teori yang didasarkan pada penelitian DNA. Penelitian Ingman juga menunjukkan tidak adanya gen manusia yang bercampur dengan gen spesies manusia purba. Teori out of Africa menjelaskan manusia Afrika bermigrasi sekira 50.000 hingga 70.000 tahun silam. Wilayah tujuan migrasi tersebut adalah Asia Barat dan melewati dua jalur. Pertama, jalur yang mengarah ke Sungai Nil, melintasi semenanjung Sinai dan ke utara. Kedua, jalur yang bermula dari Afrika kemudian melewati Laut Merah. Gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah teori out of Taiwan. Gitu ya. Teori out of Taiwan dikemukakan oleh Peter Bellwood dan Robert Blues. Teori ini didukung oleh Harry Truman Simanjuntak. Teori out of Taiwan merupakan pertentangan dari teori Yunan. Menurut teori out of Taiwan, manusia di Kepulauan Nusantara berasal dari Taiwan. Melalui pendekatan linguistik didapatkan kesimpulan bahwa keseluruhan bahasa yang digunakan oleh suku-suku di Kepulauan Nusantara memiliki rumpun sama, yaitu rumpun Austronesia. Dengan kata lain, akar dari keseluruhan cabang bahasa yang digunakan oleh leluhur di Nusantara berasal dari rumpun Austronesia di Formosa atau Taiwan. Nah, nih tentang bangsa Melanesia. Bangsa Melanesia berasal dari Teluk Tonkin. Fakta tentang asal bangsa ini didasarkan pada penelitian terhadap benda-benda peninggalan seperti pebble dan kapak pendek. Benda-benda tersebut ditemukan di pegunungan Bakson di daerah Hwabin. Kalau kalian di IPS itu ada namanya peradaban Bakson Hwabin gitu ya. Jadi peradaban yang hampir menyerupai peradaban yang ada di Indonesia gitu. Jadi seperti misalnya pebble itu juga ditemukan di Sumatera gitu ya. Bangsa Melanesia atau Papua Melanesoid termasuk rumpun Vedoid, Australoid yang memiliki ciri-ciri fisik antara lain kulit kehitam-hitaman, badan kekar, rambut keriting, mulut lebar, dan hidung mancung. Kebudayaan bangsa Melanesia atau Papua Melanesoid digolongkan dalam budaya Mesolitikum. Masih ingat ya? Mesolitikum adalah batu tengah. Keturunan bangsa Melanesia saat ini antara lain
penduduk di pedalaman Malaya, penduduk Aita di pedalaman Filipina, suku Sakai di Siak, serta orang-orang Papua dan Kepulauan Melanesia. Selanjutnya adalah bangsa Proto-Melayu, gitu ya. Bangsa Proto-Melayu mulai bermigrasi ke wilayah Nusantara sekira tahun 2000 sebelum Masehi. Bangsa Proto-Melayu termasuk rumpun ras Mongoloid dari daerah Yunan. Tadi ya, seperti yang saya katakan, ras Mongoloid itu warna kulitnya adalah kuning, kemudian matanya sipit, rambutnya lurus, nah gitu ya. Bangsa Proto-Melayu memiliki ciri fisik antara lain kulit sawo matang, rambut lurus, badan tinggi ramping, serta bentuk mulut dan hidung sedang. Kayaknya ini menyerupai kita ya. Kebudayaan Proto-Melayu termasuk kebudayaan batu muda Neolitikum. Kebudayaan kapak persegi dibawa oleh bangsa Proto-Melayu melalui jalur barat, sedangkan kebudayaan kapak lonjong melalui jalur timur. Keturunan Proto-Melayu antara lain suku Toraja, Sasak, Dayak, Nias, Batak dan Kubu, gitu ya. Nah, kalau kita nggak termasuk ya, kalau yang di Jawa nggak termasuk ini, kita masuk apa dong? Nah, selanjutnya gitu ya. Nah, kali masuk ini ya. Coba ya kita lihat ya. Bangsa Deutero Melayu. Bangsa Deutero Melayu bermigrasi ke wilayah Nusantara pada 500 sebelum Masehi. Bangsa Melayu Muda merupakan hasil percampuran antara bangsa Proto-Melayu dan bangsa Arya. Ya, tadi sudah disampaikan ya, Proto-Melayu itu datang lebih duluan daripada bangsa Deutero Melayu, gitu ya. Sedangkan bangsa Arya ini adalah bangsa kulit putih yang dimiliki oleh orang-orang Eropa. Ya. Kemudian bangsa Deutero Melayu memiliki ciri fisik yang tidak jauh berbeda dengan mayoritas penduduk Indonesia saat ini. Proses migrasi bangsa Deutero Melayu di Kepulauan Nusantara dilakukan melewati jalur barat, yaitu daerah Semenanjung Malaka, Sumatera, kemudian menyebar ke beberapa wilayah di Nusantara. Bangsa Deutero Melayu membawa kebudayaan logam. Keturunan bangsa Deutero Melayu di Indonesia antara lain suku Aceh, Minangkabau, Jawa, Bali, Bugis, dan Makassar. Nah, kayaknya nih kita termasuk bangsa Deutero Melayu gitu ya. Mudah-mudahan gitu ya. Tapi kalau kita lihat dari percampurannya antara bangsa Proto-Melayu dan bangsa Arya, bisa nggak ya kita dimasukkan ke dalam situ gitu ya. Oke. Itu aja mungkin dari saya, kurang lebihnya ya mudah-mudahan kita bertemu lagi di pertemuan yang akan datang yang lebih mengasihkan gitu ya. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.